Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fil hadits, al-ulama'u warathatul anbiya. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim, wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'alil haqqa ala lisani wa qalbi. Allahumma ij'alil haqqa ala afsahi wa i'tiqadi wa sidqi. Amin ya rabbal alamin. Takdim wal ikraman terutama sekali kepada abia rohani kita bersama ma'a keluarga, diiringi dengan rais am, disertai dengan seluruh dewan guru, dan diakhiri dengan dewan hakim. Penghormatan yang istimewa kepada seluruh kaum muslimin wal muslimat serta pemirsa pendengar radio Diraja FM dimanapun Anda berada. Hadirin kaum muslimin, sidang pendengar yang berbahagia, masa dile cukup na indah, urang ba'dayah pengaruhana, globalisasi golomna istilah, ratib bak-babah iman lam dada. Tapi jinola indeh lemah, urang kabebah iman tandena. Globalisasi cukup meluah, jaga iman rakan metuah, nak bek meramah nganti pedonya. Realita yang terpampang di depan mata, semakin hari dunia semakin canggih, teknologi pun semakin modern. Itu dikarenakan majunya ilmu pengetahuan itu sendiri. Namun di sisi lain, kemerosotan moral pun turun drastis, sehingga kita membutuhkan kepada psikolog-psikolog yang mampu mengubah mindset manusia zaman sekarang dari mindset bahimiyah, mindset binatang buas, menjadi mindset Arabbaniyah, mindset ketuhanan, iktikat ketauhidan. Cuma timbul pertanyaan di benak kita, kemanakah kita harus menuju sehingga di tempat tersebut terdapat psikolog yang kita butuhkan selama ini? Apakah kita harus terbang ke universitas yang berada di luar negeri sana? Ataupun cukup di universitas yang berada di dalam negeri? Atau tidak perlu ke universitas, tapi cukup pada satu lembaga pendidikan non formal yang sebagian orang memandangnya dengan sebelah mata, yang kita kenal dengan daya. Oleh karena itu, pada malam yang berbahagia ini, izinkanlah Al-Fakir untuk menyampaikan satu syarahan singkat yang berjudul Daya dan Era Globalisasi Masa Kini. Hadirin muslimin wal muslimat, sidang pendengar Diraja FM dimanapun Anda berada,
Mari kita mendengar hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Turmuzi. Rasulullah berkata, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ulama'u warathatul anbiya. Para ulama merupakan pewaris segala nabi. Di dalam hadis ini Rasulullah ingin mengungkapkan kepada umat yang bahwa kalau senantinya Rasulullah tidak ada kelak, ulamalah penggantinya. Sehingga masalah perekonomian, masalah kebudayaan, masalah kependidikan, serta masalah agama, ulamalah yang berperan penting. Hadirin kaum muslimin, sidang pendengar yang berbahagia. Berbicara tentang globalisasi. Apa sih globalisasi? Globalisasi adalah satu aturan masyarakat yang mendunia dan tidak mengenal batas. Hakikatnya, globalisasi adalah kebebasan yang diciptakan, kemudian ditawarkan untuk dipergunakan oleh seluruh umat manusia. Prosesnya, globalisasi bergerak melalui dua dimensi. Dimensi ruang dan dimensi waktu, di mana ruang makin dipersempit dan waktu makin dipersingkat dalam interaksi antar bangsa. Globalisasi hadir dalam berbagai bidang, mulai dari bidang ekonomi, sosial, budaya, bahkan di bidang agama pun globalisasi ada di dalamnya. Kata lain, 99,9% umat manusia terjangkit wabah globalisasi. Kibankeun pakne, gara-gara nanggroka maju, cet gulungku kata pusari. Boh gara-gara nanggroka maju, tengku-tengku kasibuk ngan HP. Betul hadirin? Hadirin kaum muslimin wal muslimat, sidang pendengar yang berbahagia. Era globalisasi adalah era racun dan rabun yang membuat hukum Allah menjadi samar-samar, yang mengambil harta rakyat diberi gelar dengan nama yang indah, koruptor, yang memperlihatkan farjinya diberi gelar dengan bintang porno, yang membunuh diberi gelar dengan kriminal, yang mengambil harta dan membunuh tuannya diberi gelar dengan nama pembajak. Semua itu tidak disebutkan dalam Al-Quran. Betul? Seakan-akan tidak dibenci oleh Allah. Coba perhatikan konteksnya. Jikalau petani sudah terkena wabah globalisasi, maka ia akan merugikan petani yang lain di saat menggarap lahan pertaniannya. Seseorang yang sudah diberi gelar ustadz oleh masyarakat terkena globalisasi, maka bertambahlah gelarnya menjadi ustadz bejat, ustadz cabul, ustadz bangsat. Apa yang terjadi hadirin? Di saat pemimpin di negara kita terjangkit wabah globalisasi, uang yang seharusnya untuk pendidikan malah dipergunakan untuk keturunan. Uang yang seharusnya untuk pembangunan masjid malah dipergunakan untuk berfoya-foya. Uang yang seharusnya untuk pembangunan kemaslahatan rakyat malah dipergunakan untuk keluarganya. Akibatnya, pendidikan terhambat, pembangunan tersumbat, rakyat semakin melarat, kemiskinan semakin meningkat. Buktinya, anak yang lahir di Indonesia terkenal lebih nyaring bunyinya ketimbang anak di luar negeri. Kenapa? Baru saja lahir sudah terpundak utang negara sebanyak 3,8 juta rupiah. Data sensus penduduk 2018, Indonesia mengalami hutang dengan negara lain sebanyak 3,8 triliun rupiah. Nah, kalau kita kalkulasikan, setiap anak yang lahir di Indonesia terpundak hutang negara sebanyak 3,8 juta rupiah.
kibankan orang Aceh. Nejak ubireun munyo perleang tampan, o Aceh Utara munyo perleang tari. Munyo globalisasi ka meraja leman, pejabat-pejabat jet ke pancuri. Betul hadirin? Hadirin kaum muslimin, sidang pendengar yang berbahagia. Era globalisasi sedikit demi sedikit juga merambah ke bidang agama. Coba kita perhatikan, pergantian detik demi detik, nilai-nilai agama semakin mengalami penurunan. Munculnya pemahaman-pemahaman baru membuat masyarakat kita pusing tujuh keliling, sehingga banyak masyarakat yang masuk ke dalam mazhab-mazhab yang mengkotak-katikan agama ini. Bahkan tidak sedikit yang keluar dari agama Islam. Data Mercy Mission, sebanyak 2 juta umat Islam murtad dan masuk Kristen setiap tahunnya. Na'udzubillah. Ditambah lagi majunya pemahaman sekularisme, menambah lagi keterbatasan agama dalam mengatur masalah dunia. Hadirin, tahu apa sekularisme? Sekularisme adalah satu pemahaman yang membedakan di antara agama dan dunia. Seolah-olah sekularisme berkata, masalah agama, kepresidenan tidak boleh ikut campur. Masalah kepresidenan, agama harus mundur. Pacaran, agama-agama harus kabur. Betul hadirin? Dari penjabaran saya tadi, sudah dipastikan yang bahwa rusaknya moral bangsa termasuk umat Islam di Aceh dikarenakan adanya globalisasi. Lalu, apa solusinya sekarang ini? Mari kita melirik satu pendidikan non formal yang selama ini kita pandang dengan sebelah mata, yaitu dayah. Dayah adalah satu pendidikan non formal yang di dalamnya tidak diajarkan tentang pendidikan umum, sehingga lulusan-lulusan dayah tidak bisa bersaing dengan jebolan-jebolan universitas, tidak bisa masuk di pemerintahan, tidak bisa meraup gaji yang disediakan pemerintah bagi mereka yang menanamkan jasa-jasanya di perkantoran dan sebagainya dan sebagainya. Sehingga banyak persepsi orang-orang yang bahwa dayah merupakan tempat yang ortodok yang tidak bermasa depan. Kalaupun itu yang kita pikirkan selama ini, maka globalisasi sedikit demi sedikit akan menggerogoti umat Islam di Indonesia, termasuk umat Islam di Aceh. Sebaliknya, kalau misalnya dayah sudah kita jadikan utama, dayah sudah kita idolakan, setiap keturunan kita berikan ke dayah, insya Allah negara kita akan menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Hadirin kaum muslimin, sidang pendengar yang berbahagia, kesimpulan, realita yang kini kita saksikan, semakin hari dunia semakin canggih. Akan tetapi majunya globalisasi juga merambah ke bidang agama, sehingga rusaknya moral umat Islam di Aceh ini. Cara yang akan kita lakukan adalah, mari kita melirik satu pendidikan yang selama ini sudah kita lupakan, yaitu dayah. Kalau misalnya dayah sudah kita jadikan idola, dayah sudah kita jadikan benteng utama, insya Allah negara kita, Nanggro Aceh Darussalam, akan menjadi negara dan provinsi yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesilapan. Angin sepoi-sepoi dirui lam tulung, ila ut paseng dirui munoda. Oh namo mada pidato ulun kun muahangan salam jinolon pinta. Ila liqa ma'as salamah warridha wal inayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.